Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan PJJ, khususnya kelas 11, kita akan membahas materi bab pertama, yaitu kajian Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ini yang menerangkan bagaimana ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri minkum, yaitu pemimpin kita yang ada di sekitar kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, atii'ullah kepada Allah, wa atii'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum, apabila ada perselisihan, apabila tidak ada kata sepakat, farudduhu ila Allahi wa rasulih, maka kembali kepada Al-Quran dan Rasulullah SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik sebaik-baiknya. Baik, untuk pada kesempatan kali ini Allah mengajarkan kita untuk bagaimana taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dan taat kepada para pemimpin kita yang ada sekarang ini. Dalam bab ini kita akan mencoba menjelaskan isi kandungan daripada ayat-ayat surat An-Nisa ini. Yang pertama, isi kandungan ayat ini adalah taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan isinya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bukan hanya sekedar dihafal, Al-Qur'an bukan hanya sekedar dipajang, Al-Qur'an bukan hanya untuk menakut-nakuti setan, tapi kita wajib mengikuti, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, isi daripada kandungan ayat ini yaitu mentaati tuntunan Rasulullah SAW. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, baik berupa ucapan, baik berupa tindakan, baik berupa sikap, itu merupakan sunnah daripada Rasulullah SAW. Ada yang disebut dengan sunnah takdir, ada sunnah dan sebagainya. Itulah sunnah daripada Rasulullah SAW. Wajib sunnah kita mengikutinya, tak wajib taat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah menaati ketentuan ulil amri minkum. Apa sih yang disebut dengan ulil amri minkum? Ulil amri minkum adalah pemimpin di antara kita. Contohnya ketua RT, ketua RW, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Kita wajib taat patuh kepada pemimpin mereka, kepada pemimpin kita semua ini dalam koridor yang Allah tentukan. Yang keempat adalah jika ada masalah, isi kandungan ini, isi yang keempat dalam isi kandungan ini, jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, maka kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ini adalah isi kandungan daripada surat An-Nisa ayat 59. Kemudian bagaimana sikap kita mencerminkan ayat ini? Jadi sikap kita setelah kita memahami, setelah kita mempercayai Al-Quran surah An-Nisa ini,
Yang pertama adalah berusaha mengkaji ayat-ayat Al-Quran, karena tanpa kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran kita tidak bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengkaji ayat Al-Quran ini kita pasti bisa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, meyakini bahwa setiap perintah mengandung manfaat. Yang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung manfaatnya. Dan apa yang dilarang oleh Allah pasti mengandung mudaratnya kepada kita semuanya. Yang ketiga, sikap kita setelah kita meyakini Quran surah An-Nisa ini ayat 59 ini, berusaha melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Berusaha melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sikap kita adalah berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah SAW. Karena akhlak Rasulullah sama dengan akhlaknya Al-Quranul Karim. Yang terakhir, sikap dan perilaku mencerminkan ayat adalah mematuhi perintah pemerintah selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada pemimpin kita menyuruh kita apapun bentuknya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita wajib mengikuti perintah pemerintah. Nah, pengertian taat. Adapun pengertian taat di sini secara etimologis yang artinya tunduk melakukan perintah, yang mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Yang kedua, mengikuti perintah dengan terpaksa dan melaksanakan yang tidak diperintah tidak dapat disebut taat. Di sisi lain, mengerjakan sesuatu yang tidak diperintah meski dengan penuh ketulusan dan kesadaran juga bukan ketaatan. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan ayat Al-Quran surah An-Nisa ini yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Yang pertama, kita wajib taat kepada Allah. Yang kedua, kita wajib taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, kita wajib taat kepada ulil amri minkum atau pemerintah atau pemimpin di sekitar kita ini. Yang keempat, kandungan daripada ayat ini, apabila ada perselisihan dan tidak ada kata sepakat, maka kembali kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian penjelasan yang sangat amat singkat ini yang berkenaan dengan kajian Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.